saya Muhammad Mupiadi Herlambang, NIM 180100370. Saya dari kelas B2, Prodi Bimbingan dan Konseling Angkatan 2018. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Siang. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Ini teh kelas 11 IPS berapa? 2. Oke, adik-adik, hari ini kita akan melaksanakan bimbingan musikal. Nah, sebelum kita melaksanakan bimbingan, alangkah baiknya kita berdoa dulu ya. Di sini siapa yang biasa mimpin doa? KM atau sesi agama? KM. KM, boleh. Sebelum memulai kegiatan, marilah kita berdoa. Berdoa dalam hati, mulai. Berdoa cukupkan. Oke, terima kasih sudah membimbing hari ini. Nah, sebelum ke tahap selanjutnya, saya akan mengecek kehadiran dulu ya. Di sini ada Ririn. Hadir. Terus Catarmina Putri Diyanti. Hadir. Selanjutnya Dewi Wulandari. Hadir. Bikri Arisani. Hadir. Elisa. Hadir. Eristiana Nurul Hasana. Hadir. Fadia Siti Nurajija. Hadir. Gita Febrianti. Hadir. Indra Maulana. Hadir. Lina Sumiati. Hadir. M. Yusuf Sajidin. Hadir. M-nya Muhammad atau Mahmud? Muhammad Pak. Najwa Fatimah. Hadir. Ripal Muhammad Gibran. Hadir. Ririn Septiani. Hadir. Salwa Noviasari. Hadir. Susilawati. Hadir. Jakarias Hanif Maulidi. Hadir Pak. Ada yang belum absen? Sudah. Sudah. Oke, adik-adik, hari ini kita akan membahas tentang konsep diri. Sebelumnya ada info tentang konsep diri? Belum ya. Nah, hari ini kita akan membahas tentang konsep diri. Tujuan dari bimbingan hari ini tentang konsep diri yang pertama, kalian dapat memahami tentang pengertian konsep diri. Yang kedua, kalian mampu memahami tentang komponen konsep diri itu apa aja. Terus yang ketiga, untuk mengetahui tentang macam-macam dan faktor-faktor konsep diri. Nah, sebelum ke tahap inti tentang membahas konsep diri, saya akan sedikit permainan atau stretching. Siap? Siap. Oke, silakan sekarang kalian berdiri sambil memegang ballpoint ya. Ballpoint yang kanan, ballpoint dipegang di tangan kanan. Tangan kanannya ini di bawah, yang kiri gini. Nah, dipasin gini ke temannya. Oh, teman. Sini kamu. Dah, Dah. yang ini bawa satu. Gitu bapak. Saya akan bercerita. Setiap ada kalimat atau kata kucing, yang tangan yang kiri ngambil pulpen. Nah, yang pegang pulpen harus menghindar. Ya. Nanti yang tangan yang tangan kiri harus ngambil pulpen yang temannya. Nah, Ntar kalau pulpennya ke bawah, kalau buat aku. Oke, saya akan berikan fokus ya. Siap? Siap. Oke. Dadang di rumah
kuda. Buku pada isuman mati. Selain kuda, Dadang juga memiliki 3 ekor kucing. Mana masuk iya, cawaran Ya. Ada yang dapat nggak? Ada yang. Oke, lagi ya. Kemarin tuh ngerasain aja. Kita soal kucing, tarik kerja. Joknya kan bodoh sendiri. Ya. Jangan pas tutupnya dulu. Duduk jalan-jalan ataupun binatang. Di kebun binatang banyak sekali hewan seperti harimau, kuda, kuda nil. Selain kuda nil, di kebun binatang juga terdapat jenis kucing. Benar. Ada yang dapat? Mau jadi hak pilih nggak? Kupenya? Jangan ya. Oke, kembali lagi. Terakhir ya. Tidak jangan. Tidak. Oke, terakhir. Sepulang dari kebun binatang, Dodong melewati jalan lebar. Di lebar banyak sekali kuda-kuda dan juga kupu-kupu. Kupu-kupu ada juga kucing. Dapat itu bisa. Akan dimaafin sampai lebaran. Sudah siap? Kita akan membahas tentang konsep diri. Ada yang tahu apa itu konsep diri? Silakan. Ada yang tahu nggak apa itu konsep diri? Di sini ada pengertian konsep diri menurut Harlock ya. Konsep diri adalah pandangan individu mengenai siapa diri individu dan itu bisa diperoleh lewat informasi yang diberikan orang lain pada diri individu. Ngerti nggak maksudnya? Jadi ini. Konsep diri itu pandangan secara menyeluruh seorang individu terhadap dirinya sendiri gitu. Jadi seperti karakteristik, terus bentuk tubuh dan juga ciri dari ciri dari diri individu itu gitu. Nah di sini ada komponen konsep diri agar lebih jelasnya ya. Nah komponen konsep diri itu dibagi menjadi 5. Yang pertama ada yang menunjukkan gambaran diri. Ada yang tahu maksudnya dari gambaran diri itu apa? Boleh. Adalah sikap individu terhadap dirinya, baik sadar maupun tidak sadar. Ya betul ya. Jadi di sini kan gambaran diri. Maksud dari gambaran diri ini adalah misalnya bentuk tubuh saya tidak terlalu pendek dan juga tidak terlalu tinggi. Saya memiliki ras hitam, gitu ya. Ini bentuk tubuh saya itu seperti ini gitu. Itu gambaran diri. Selanjutnya ada ideal diri. Ada yang bisa menjelaskan apa itu ideal diri? Boleh? Tentang perilaku yang disesuaikan dengan cita-cita. Nah, di sini ada yang rumahnya di komplek atau asrama tentara, ada nggak? Enggak. Misalnya begini, kalau ideal diri ya, biasanya orang-orang yang tinggal di daerah tersebut itu memiliki motivasi atau
cita-citanya itu seperti orang-orang sekitar gitu. Kalau yang idealnya untuk menjadi seorang abdi negara seperti apa tentunya? Tinggi. Masa lagi? Berdoking. Itu ideal dirinya berarti harus sesuai dengan apa yang kita cita-citakan gitu. Ya. Yang ketiga itu ada apa? Harga diri. Harga diri di sini ada yang paham nggak? Sob, boleh. Harga diri adalah penilaian individu terhadap hasil yang dicapai. Ya, jadi misalnya begini. Kalau misalnya saya cita-citanya itu ingin jadi abdi negara. Kalau cita-cita saya atau tujuan saya itu tercapai, maka harga diri saya itu tinggi. Sebaliknya, jika cita-cita atau tujuannya itu tidak tercapai, maka harga dirinya itu rendah. Yang keempat itu peran diri. Peran diri di sini ada yang menjelaskan? Pak. Iya. Oke. Peran diri adalah pola perilaku, sikap, nilai, dan aspirasi yang diharapkan individu berdasarkan posisinya di masyarakat. Nah, kita kan sebagai masyarakat ya di lingkungan sekitar. Peran kita sebagai masyarakat seperti apa? Patuh. Ya, patuh terus. Taat aturan. Agama. Terus apa lagi? Ya. Nah, yang terakhir itu ada identitas diri. Ada yang mau menjelaskan? Coba. Identitas diri adalah kesadaran akan diri pribadi yang bersumber dari pengamatan dan penilaian sebagai sintesis semua aspek konsep diri sebagai sesuatu yang utuh. Nah, ada yang mau memberi contoh nggak tentang identitas diri? Maksudnya seperti apa? Boleh. Boleh. Misalnya kayak nama saya, terus kelas saya di kelas 11 IPS 2, terus cita-cita saya, terus nama orang tua saya. Ya. Terus ciri fisik juga bisa, karena identitas diri itu mencakup semua ya. Seperti nama yang bisa disebutkan, terus ciri-ciri fisik, kepribadian juga bisa. Nah, selanjutnya itu ada macam-macam konsep diri. Ada yang tahu berapa macam konsep diri? Dua. Yang pertama itu konsep diri apa? Siap diri positif. Yang kedua, konsep diri yang positif. Ada yang mau memberi contoh di kehidupan sehari-hari misalnya. Menyelesaikan problem solving. Menyelesaikan masalah. Memecahkan masalah. Misalnya masalah? Misalnya masalah apa? Kalau misalnya di organisasi atau di kelas tuh misalnya apa ya? Yang sekretaris itu tulisan, jadi udah ada bagiannya gitu. Ya, jadi kalau yang orang yang memiliki konsep diri yang positif memiliki karakteristik yang mampu mampu mengatasi masalah gitu. Misalnya begini, kalian untuk menghadapi ulangan atau ujian, suka ada orang yang, saya mah nggak bisa nih kalau ulangan matematika misalnya. Nah itu contoh kasus konsep diri yang negatif, karena dia merasa nggak bisa. Nah, kalau konsep dirinya itu positif, maka dia merasa matematika kan saya juga belajar gitu ya, sudah lama belajar itu pasti saya bisa itu mengatasi masalah tersebut. Selanjutnya itu merasa setara dengan orang lain. Ada yang memberi contoh? Maksud dari setara dengan orang lain? Dia konsep dirinya itu positif. Boleh. Di sini bisa diambilkan kayak kesetaraan antara wanita sama pria gitu Pak. Ya. Nggak ada perbedaan antara laki-laki dan wanita dalam hal sosial, ibadah, agama gitu. Ya betul ya. Jadi kesetaraan dengan orang lain itu misalnya tidak yang bisa disebutkan, terus juga misalnya tidak ada kesenjangan sosial, tidak ada istilah misalnya tuh saya mah miskin, saya mah nggak pantas ya gabung dengan teman-teman yang lebih tinggi derajatnya atau lebih kaya seperti itu ya. Nah selanjutnya kalau konsep diri yang positif itu juga menerima pujian tanpa rasa malu.
Ada yang bisa memberikan contoh? Boleh? Saya Pak, jadi gini misalkan ya, ada seorang teman gitu ya, temennya teh nama teman Indra gitu ya, namanya Apple gitu ya. Dia tuh jago apa? Jago pidato gitu, dipuji sama teman-temannya, dan si Apple ini pede karena itu kualitas dia gitu. Seperti itu Pak. Jadi tanpa rasa malu menerima pujian, emang mengangkat dia gitu. Kenapa Apple bisa apa namanya? Bisa menerima apa? Bisa pujian. ya menerima pujian itu karena dia bisa seperti itu karena kerja keras, belajar dari hasil jerih payahnya gitu, bukan semata-mata instan. Jadi si Apple itu merasa ya apa pujian dari orang lain itu ya hal yang wajar gitu, karena ya didapatnya juga bukan dari hal yang tidak mengikuti proses gitu ya. Nah selanjutnya itu merasa mampu memperbaiki diri. Ada yang oke, silakan. Seperti introspeksi diri sama muhasabah diri untuk memperbaiki diri ke yang lebih baik. Ya, misalnya siapa yang suka olahraga futsal atau sepak bola? Tidak. Tidak ada. Atau olahraga? Tidak. Misalnya gini, kalau namanya siapa? Nama saya Jakarias, Pak. Oh, Jakaria ya. Misalnya Jakaria, kalau konsep dirinya positif, ketika kalau konsep dirinya positif, ketika dia gagal misalnya untuk menjadi juara atau jadi juara satu ya, dia itu mampu untuk memperbaiki diri atau introspeksi diri. Oh, kalau saya gagal untuk juara itu berarti ada yang kurang di diri saya, berarti saya harus kerja keras lagi, harus latihannya lebih ekstra misalnya, harus ditambah lagi porsi latihannya seperti itu. Kalau konsep dirinya negatif, maka sebaliknya ketika gagal itu langsung ngedong gitu. Nah itu konsep diri yang negatif. Ya. Oke, selanjutnya itu ada faktor-faktor yang mempengaruhi konsep diri. Yang pertama, ada yang bisa menyebutkan? Boleh? Pola asuh orang tua. Ya, pola asuh orang tua itu memang apa ya? Memang mempengaruhi tentang konsep diri pribadi atau individu. Kenapa? Kalau misalnya pola asuh orang tua itu baik, si anak juga akan membentuk kepribadian yang positif, yang baik juga. Sebaliknya kalau pola asuhnya yang misalnya orangnya itu marah-marah terus, kalau bahasa Sunda nggak bumisan baik sebenarnya. Jadi anaknya nantinya bakal dengar kalau maksudnya. Tinggal Oh, ya. Ada itu pertanyaan seperti itu? Ada Ada ya. orang tua gitu maksud. Nah, yang kedua itu ada kegagalan. Kenapa kegagalan dapat mempengaruhi konsep diri? Ya tadi yang disampaikan oleh itu ya, misalnya kalau kayak yang ini contohnya. Misalnya kalau gagal gitu ya dalam turnamen, itu akan membentuk konsep diri antara konsep diri yang positif atau negatif. Yang ketiga itu depresi. Ada yang bisa kasih contoh? Kenapa depresi mempengaruhi konsep diri? Karena ada tekanan batin. Nah, itu karena ada tekanan batin. Salah satunya itu. Terus apa lagi? Kritik Kritik diri juga ya sama ya dengan yang tadi kegagalan. Kalau misalnya kita dikritik, kalau konsep diri kita sudah terbentuk positif, maka konsep diri kita juga akan positif. Tapi sebaliknya kalau misalnya dikritik tuh misalnya dengan masa juga jadi gak mau lah gitu dikritik. Ya, jadi konsep dirinya bakal negatif. Ya. Oke, di sini saya akan sedikit memberikan tugas kepada kalian agar kalian dapat mengembangkan konsep diri kalian yang positif. Ya, jadi kalian silakan menggambar, bebas menggambar apa saja, apa yang ada di pikiran kalian atau di perasaan kalian, cita-cita kalian atau tujuan kalian, silakan tuangkan ke dalam gambar. Ya, bebas menggambar apa aja. Waktunya beberapa menit. 5 menit. 5 menit cukup? Oh, 15. Cukup. 2 detik cukup. Baik 7 menit ya. Ya. Silakan. Tapi kalau nggak bisa gambar, Gak apa-apa, nanti kalian presentasikan kan nanti ada alasannya, misalnya saya menggambar dulu. Kenapa menggambar dulu? Karena saya itu Suka gunung.
menit itu lama, mending kita jeda. Gambar foto, gambar kembang gitu. Iya. Apa? Lagi kasmaran. Iya. Pesawat. Dok. Kok beda? Kok ini kan ada ya? Siapa? Oh, papa. Aldo era Kuadi. Jikri. Intinya ini tuh gambar mawar. Oh, harus sini. Enggak kok ke sana. Ada presentasi. Indra gambar orang itu mawar. Jangan jelek banget. Aku lihat udah banyak. Pikiran Bukan harus ini apa? dari keluarga lagi. Kita cerai sama nggak bisa pada memikirkan filosofi. Si dia tadi mati air. Kecil ini sih. Oh iya. Yang ada di pikir. Silakan dulu kan. Doa orang maju dengan. Udah menit. Bukan pesawat jadi pesawat. Tahu lah buat. Ternyata siapa kalian langsung kaget. Masa? Sudah belum lagi? Sudah. Bisa nama pesawat kan Banyak arti. Nggak jadi dewa. Oh, astagfirullah. Sudah? Nah, sekarang kalian presentasikan hasil imajinasi atau hasil gambar kalian, ya. Nah, mau ditunjuk atau gimana? Tunjuk. Dari sini, dari sana. Dari sini. Dari sini Oke, aja. saya akan ada soal. Nanti yang kejawab cepat angkat tangan, nanti tunjuk temannya ya. Ya. Satu kan satu. Satu. Aldo. Siapa tadi namanya? Dikri. So, presentasikan hasil di depan. di situ aja. Berdiri. Bagus banget. Ya. Saya mau gambar pesawat Ya. karena ingin menjadi pilot. Alasan yang pertama karena tidak pernah naik pesawat. Alasan yang kedua kesal gak diajak orang tua naik pesawat. Kita doakan ya supaya Abdul bisa menggapai cita-citanya ya. Oke, silakan tunjuk satu orang temannya. Mau siapa? Tunjuk dong. Dikri. Perempuan. Nida. Ini. Yok, boleh. Tepuk tangan dulu dong. Ini cita-cita saya menjadi dokter. Alasannya karena pengen ngebantu orang sakit, apalagi di masa pandemi sekarang.
pengen ngebahagiain ortu juga karena salah satu keinginan orang tua juga, terus menjadi orang sukses. Amin. Tepuk tangan dulu. Silakan duduk satu teman. Ini. Silakan. Ini cita-cita Baby pengen masuk UI, terus pengen jadi dosen karena keren aja dosen. Terus pengen buat ruangan yang kayak full rak buku sama buku, tapi ada kasurnya biar bisa baca buku sambil tiduran. Oh iya. Oke, tepuk tangan dulu. Silakan duduk satu teman. Kamu balik. Ini gambar yang saya buat, Gambarnya apa? mawar. Oh iya. Lagi kasmaran. Bukan. Jadi perempuan tuh kan kodratnya lembut gitu ya, Ya. Pak. Maksudnya lemah lembut gitu. Tapi di balik itu semua tuh ada sesuatu yang lebih yang nggak semua orang tahu. Maksudnya, Fokus filosofinya. ya gitu. Ya. Terus? Ini juga cita-cita saya, saya nantinya pengen masuk satu sekolah gitu. Oke. Tapi kerjanya bukan di depan layar gitu, pengen di balik layar, cuma bukan di balik layar bisa bikin film di balik layar gitu, bukan. Tim sukses. Ya sesuatu yang rahasia. Ya. Wow. Ya. Silakan tunjuk satu teman. Yang mana? Yang kedua dari sana. Ini. Ya. Ya. Oh, belum beres. Ya, ya. Udah ya. Udah ya. Aku amal Tepuk tangan dulu. itu gedung rektor UI, terus di sini tuh ada gedung DPR. Jadi cita-cita aku tuh foto di depan gedung rektorat UI pakai jas pun, terus nanti kalau udah lulusnya tuh masuk ke gedung DPR gitu, pemerintahan. Udah sih gitu dong. Amin. Masuknya tidak anggota atau mahasiswa yang demo? Anggota Kak. Mahasiswa. Anggota Kak. Ya. Oke, tepuk tangan dulu. Silakan tunjuk satu teman. Yang belum? Yang belum? Indra. Tepuk tangan dulu aja. Saya menggambar ini tidak tahu. Ini yang ada di pikiran saya, mungkin ini menjelaskan sebuah keinginan saya juga. Yang pertama ini yang saya jabarkan itu ini sebuah mawar berduri ya. Nah, jadi untuk mawar berduri ini kan sebuah tanaman atau sebuah bunga itu ditanamnya dalam sebuah tanah. Nah, saya juga menginginkan sebuah proses yang dimulai dari bawah. Gitu. Terus kan di sini ada duri-duri gitu ya. Nah, kan di setiap kehidupan atau setiap perjalanan sebuah proses, kalau gak ada yang namanya kesulitan atau gimana, menurut saya pribadi gitu ya, kalau gak ada yang namanya kesulitan atau kesusahan tersendiri itu, nanti kalau merasakan hasilnya itu kurang wah gitu. Jadi saya di sini menantang diri saya sendiri, jadi menginginkan sebuah ujian, kesulitan dan lain-lain gitu ya. Terus di sini ada kelopak, ada kelopak mawar dan bunga mawar. Nah, di sini sudah tertuju kepada sebuah tujuan saya yang akan sebentar lagi tertuju, dan di sini juga ada sayap ini ya, mohon maaf. Jadi sayap ini itu yang membantu saya untuk terbang lebih jauh lagi dan lebih tinggi lagi untuk mencapai senyuman dan mahkota. Jadi untuk arti dari senyuman dan mahkota itu, untuk mahkotanya itu kesuksesan saya, cita-cita saya, dan senyumannya itu
yang membuat saya bahagia. Jadi intinya cita-citanya itu yang membuat saya bahagia dan selalu ingin bahagia. Kurang lebih seperti itu. Silakan satu teman. Yang Teh Susilawati. gambar. Ini gambar dari saya. Jadi awalnya pengen gambar polisi, tapi lupa polisi teh gimana. Jadi yang ada di kepala teh pahlawan gitu. Nah, pahlawan dalam hidup saya berarti bisa menjadi pahlawan untuk diri sendiri, jadi pahlawan buat keluarga, kayak menaikkan jabatan, menaikkan martabat keluarga, orang tua kayak gitu. Terus di sini ada tank. Nah, maksud dari tank ini kan tank itu biasanya identik sama peperangan. Nah, di peperangan ini dalam kehidupan pasti bakal ada peperangan antara peperangan batin atau peperangan sama orang lain kayak gitu. Terus di sini ada timbangan, berarti keadilan hukum. Ini juga cita-cita saya, karena kan cita-cita pengen jadi polisi dalam artian penegakan hukum. Nah, jadi saya pengen suatu saat nanti kalau misalkan memang saya ada rezeki di sana, saya bisa menegakkan keadilan. Oke, cukup sampai. Semoga bisa jadi salah satu edukasi ya. Kalau tadi lagi. Silakan tunjuk satu yang dulu. Masih banyak ya? Oke, di sini saya ngegambar orang yang lagi mikir. Karena tadi saya bingung mau gambar apa, jadi ya udah saya gambar aja orang yang lagi mikir, karena kan saya lagi mikir. Jadi maksudnya di sini tuh emang banyak beban pikiran saya. Enggak, maksudnya banyak beban ya. Banyak pikiran, mulai dari nanti masa depan mau kemana, terus juga bahagiain orang tua gimana, terus nanti setelah lulus SMA saya mau kemana gitu. Terus di sini ada gambar gedung. Di gambar gedung itu maksudnya nanti saya mau ke universitas mana gitu. Belum ada tujuan yang jelas. Terus di sini ada penggaris, maksudnya penggaris dan alat tulis ini tuh saya pengen cita-cita saya sebagai arsitek atau jadi masih dalam pemikiran gitu kurang lebih. Oke, tepuk tangan dulu. Jadi kalau kata cita-citanya itu ingin jadi arsitek, semoga bisa membangun SMA yang satu Malaysia lebih megah gitu ya. Amin. Oke, selanjutnya silakan tunjuk satu orang. Yang belum siapa? Yang belum banyak satu, dua, tiga, empat. Oh masih banyak, silakan. Kita baru. Yang saya gambar ini adalah seorang yang sedang menarik. Menarik. Iya. Ya, silakan. Maksud dari gambar ini itu adalah ungkapan apa yang saya inginkan dan apa yang saya rasakan. Yang saya rasakan itu adalah saya ingin terus menari dan cita-cita saya yaitu ingin menjadi penari yang profesional atau dancer. Iya. Berarti suka jaipongan? Suka. Oh, suka. Berarti nanti kalau ada yang mau nikah bisa undang ya. Buat hiburan. Oke, udah? Udah, tepuk tangan dulu. Silakan tunjuk satu lagi. Yang belum? Tangga jam. Ya. Di sini aku gambar ada orang yang di atasnya itu ada banyak kayak benang gitu. Nah, di sini itu benang itu ceritanya masalah. Banyak banget bebannya, banyak banget pikirannya. Lalu di sini ada orang yang megang kertas sama pulpen, terus di sini ada kayak pengulur untuk si benang tersebut. Nah, maksudnya di sini cita-cita saya ingin menjadi seorang psikolog gitu. Nah, untuk tujuannya itu ya untuk membantu mereka ini yang punya banyak masalah untuk meringankan beban mereka gitu dengan cara bercerita kepada saya, dengan cara konsultasi lah gitu kepada saya. Lalu di sini ada hasilnya. Hasilnya itu ada orang yang merasa bebannya mulai berkurang dan dari ekspresi yang tadinya sedih
yang tadinya cemberut menjadi tersenyum. Seperti itu. Oke. Tepuk tangan. Bagus ya, cita-citanya salah satunya tadi ini jadi psikolog ya. Nah, dan buat teman-temannya yang mau curhat mungkin bisa. Boleh. Oke. Tunjuk satu yang belum. Ini Silakan. Jadi saya menggambar 3 gambar, yang mana gambar ini saya gambar sesuai harapan dan tujuan kedepannya saya. Yang mana harapan ini harus saya capai dan saya usahakan. Yang gambar pertama ini salah satu batch Taruna Akademi Kepolisian, yang cita-cita saya ingin menjadi Taruna Akademi Kepolisian. Batch ini salah satu batch pertama. Maksudnya itu jika kita menjadi Taruna adalah batch yang awal ditempel di tangan kiri. Yang kedua, saya gambar konstruksi bangunan serta denah, yang mana saya ingin juga menjadi arsitektur. Yang ketiga, gambar instruksi alat berat, yaitu saya ingin masuk ke FTTM atau Fakultas Teknik Pertambangan dan Perminyakan. Harapan ketiga ini bisa saya capai salah satunya. Amin. Kita doakan bersama-sama ya, semoga apa yang semua teman-teman cita-citakan bisa tercapai. Udah? Silakan tunjuk satu teman lagi. Yang belum? Yang belum siapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6. Yang ini cina. Ini. Oh ini. Silakan berdiri. Kenapa aku ngegambar ini? Karena kan sekarang diri aku sendiri udah kelas 12. Nah di sini tuh ada tulisannya Universitas Gadjah Mada karena impian saya pengen masuk ke Universitas Gadjah Mada. Kenapa di sini laboratorium? Karena saya pengen masuk ke farmasi. Terus semoga dengan adanya saya tulisan ini tuh mereka tuh mengaminkan kemauan saya. Amin. Udah, tepuk tangan dulu. Oke, silakan tunjuk satu teman lagi. Yang belum? Itu yang ujung-ujung. Oh, yang pojok. Silakan tetap berdiri. Kenapa saya gambar ini? Karena saya hobi bernyanyi sama bermain game, dan sesuatu yang saya mau di mana waktu hobi saya digaji, maksudnya menghasilin uang. Nih, nyanyi sama main game. Terus di mana nanti saya sukses dan uang saya banyak, saya mau pergi ke Spanyol, mau nonton Madrid secara langsung. Madridista Terus abis nonton Madrid, aku mau langsung pergi ke Prancis, ke Paris, lihat Ramos secara langsung. Selanjutnya boleh tunjuk satu teman. Oh, ini. Tangga. Silakan. Agak aneh ya, memang. Gambar ini bermaksudnya yang ini semua hobi saya dari kecil yang ingin saya capai ketika saya besar nanti dan mendapatkan gaji dari hobi saya ini, yaitu bermain futsal atau bermain bola. Yang ini kenapa ada yang tahu ini itu mic? Kenapa mic? Saya itu ingin besar dan nanti ingin menjadi speaker atau pendakwah yang memotivasi orang-orang agar lebih umat Islam yang keturunan ini lebih memahami Islam daripada Islam yang mengalami atau yang lainnya. Masya Allah. Masya Allah. Yang ini sebuah perusahaan yang bermaksud saya ingin menjadi pembisnis. Terus yang ini sebuah negara yang ingin saya capai. Yang pertama yaitu Mekah. Kenapa Mekah yang ingin saya capai dari Mekah itu adalah umroh. Terus kenapa ada Turki? Kenapa Turki yang ingin saya capai dari Turki itu adalah sejarahnya. Terus Jepang, kenapa Jepang? Karena keindahan kotanya. Terima kasih. Dan saya Suka limo tapi.
Bukan. Si jadi wibu ini. Oh, itu. Oh, ada wibu di sini. Bang Indra Wibu. Oke, silakan tunjuk satu teman. Yang belum. Oh. Suka yang dekat sih dari sini. Ini gambar yang saya buat barusan. Ada gambar pesawat tempur dan ada juga gambar gunung dan perlengkapan untuk hiking seperti itu. Gambar yang pertama itu sudah jelas di sini ada TNI Angkatan Udara sebagai cita-cita saya, cita-cita utama saya yaitu ingin menjadi TNI Angkatan Udara. Dan yang kedua, kenapa ada gambar gunung dan peralatan untuk hiking? Karena saya ingin sekali mengelilingi gunung-gunung yang ada di dunia ini. Misalnya gunung yang ada di Indonesia, saya ingin menjelajahi semua gunung yang ada di Jadi Indonesia. traveler gitu. Traveler. Oke, silakan tunjuk satu teman lagi. Dikit lagi ya. Silakan berdiri. Sebelumnya maaf ya gambarannya kurang bagus ya, karena saya nggak bakat gambar. Di sini ada beberapa gambar. Yang pertama ada lapang, piala-piala, piagam dan raket bulu tangkis. Di sini saya hobi dari kecil, hobi bermain bulu tangkis. Saya ingin menjuarai turnamen-turnamen yang ada gitu. Dan di sini ada juga cita-cita utama saya yaitu menjadi dokter. Di sini ada stetoskop, termometer dan obat-obatan. Obat. Ngobatin orang yang sakit. Di sini saya ingin terinspirasi menjadi dokter itu karena dulu waktu kecil saya pernah sakit dan untungnya gitu berkat doa dan dokter yang sangat baik membimbing saya terus dikasih obat gitu. Jadi saya bisa sembuh gitu. Terus tujuan utama saya menjadi dokter itu yaitu karena menjadi bisa membantu orang yang sakit gitu. Jadi sesuatu yang sangat mulia gitu. Bisa membantu orang jadi sembuh. Ya. Jadi nanti kalau teman-temannya berobat bisa gratis tapi ya. Ya, bisa. Pakai diskon. Oke, selanjutnya silakan tunjuk yang belum. Yang paling ujung. Oh, terakhir ya? Yang paling pojok yang terakhir. Lupa ini gambarnya. Jadi Ririn tuh di sini bikin ya nama Ririn. Di sini bikin dua. Yang pertama itu gambar gedung di Korea Selatan sama Mekah. Jadi Ririn tuh cita-cita pengen jadi CO di Korea Selatan gitu. Nanti kalau udah punya banyak uang, Ririn mau pulang ke Indonesia, terus ngasih uang buat orang tua ke Mekah sama keluarga nenek kakek kayak gitu. Terus nanti kalau udah ke Kabul, nanti mau perbanyak cabang di Indonesia, udah dekorek ke Indonesia gitu. Udah ya? Udah semua? Udah. Oke, Masya Allah sekalian. Ternyata teman-teman di sini itu punya cita-cita yang sangat mulia sekali. Ya. Kalian sadar nggak? Dengan kalian mengekspresikan apa yang ada dalam pikiran kalian ke dalam gambar itu untuk apa? Untuk membantu konsep diri yang positif. Karena di sini banyak ya, ada yang ingin kuliah di UI, betul? Ada yang jadi angkatan udara, ya angkatan udara. Terus ada juga yang jadi dokter, ada yang juga penyanyi, ada juga yang hobinya yang pengen dibayar jadi atlet ya tadi. Terus ada lagi yang jadi arsitek. Ternyata siswa di semester 1 WNS ini mempunyai konsep diri yang positif banyak ya, dan punya cita-cita yang sangat mulia. Oke, untuk materi konsep diri ada yang mau bertanya? Ada yang mau bertanyakan nggak? Kalau kita diskusi sharing tentang konsep diri, silakan. Boleh. Ini Pak. Jadi gimana Kak Eva cara mengatasi rasa down dalam diri sendiri atau rasa kritikan kayak
misalkan kita gagal, terus kita tuh kritik diri kita sendiri terus itu gimana cara mengatasinya? Oh, kan tidak yang bilang gitu. Teman-temannya ada yang ngasih solusi nggak? Atau yang pernah mengalami juga, misalnya tuh saya itu dari titik jadi Korea, jadi ngedown gitu. Tapi ada hal yang bikin motivasinya jadi naik. Ada yang berbagi pengalaman? Boleh kan? Kalau pengalaman saya, kalau misalkan di mana saya di situasi down, biasanya saya keluar mencari mengerjakan atau melakukan hobi-hobi yang saya lakukan gitu. Contohnya saya hobi bermain badminton. Dengan rasa jenuh saya gitu kan, down lagi down gitu kan. Dengan saya bermain bulu tangkis, saya bisa mengembalikan mood kembali gitu, kembali naik lagi gitu. Oke, ada lagi yang menambahkan? Boleh. Kalau aku ketika aku gagal dalam satu bidang, misalnya aku contohin aja ya, aku tuh pernah gagal dalam satu bidang tuh misalnya pelajaran. Nah dari situ tuh aku kritik diri aku sendiri kayak kenapa sih aku nggak bisa gitu. Tapi setelah ditelusuri itu ternyata aku juga punya bakat yang lain loh daripada pelajaran itu. Jadi aku tuh lebih ke cocoklogi. Jadi akunya ya udah aku tuh ngikutin apa yang aku sukain gitu, hobi aku kayak tadi Zuman juga sama sih sebenarnya, cuma itu lebih ke bakatnya gitu kan, bakat. Jadi kita tuh selain bakat di fisik aku bakatnya apa lagi gitu kan. Nah ternyata aku tuh punya bakat nulis gitu, dari bakat nulis itu ternyata aku tuh bisa sampai ke kabupaten gitu kan. Nah akhirnya tuh ternyata dari kegagalan tuh nggak ada kata gagal gitu, cuma lihat aja potensi diri kamu tuh bukan cuma satu bidang gitu, ada beberapa bidang lain, dan kamu tuh jangan fokus sama satu bidang yang gagal, tapi cari aja 1000 bidang yang bisa kamu unggulin gitu. Oke, ada lagi yang menambahkan dari laki-lakinya atau perempuan? Dan itu ya apa yang dikatakan oleh teman-temannya. Salah satu untuk mengatasi ketika kita terjadi down dalam artian tadi gagal ya. Yang pertama itu kita bisa melakukan apa yang kita suka seperti hobi, misalnya yang hobinya shopping, mungkin bisa ya shopping, atau yang hobinya olahraga, badminton, yang suka futsal, terus juga refreshing, pergi ke tempat-tempat yang bisa meredakan stres gitu, seperti pergi hiking atau ke pantai, tapi sedikit jauh ya. Nah, terus tadi yang tiga itu menyadari ada bakat yang lain gitu. Jadi memang betul ya kalau kita itu jangan fokus ke satu bakat atau satu potensi, karena dari kegagalan itu kadang kita lebih kritis gitu, lebih berpikir kayak ternyata kalau misalnya gagal saya harus mencoba lagi yang lain. Siapa tahu kan kalau mencoba yang lain ternyata bisa lebih sukses gitu. Oke, selanjutnya ada lagi yang mau bertanya atau kita diskusi dari laki-laki. Ini Pak, kan tadi tentang komponen konsep diri ya. Indra mau bertanya, asik. Terus kan tadi ada harga diri ya, komponen konsep diri itu. Nah, kan di sini pengertiannya harga diri adalah penilaian individu terhadap hasil yang dicapai dengan cara menganalisis seberapa jauh perilaku individu tersebut. Nah, jikalau gitu seseorang yang belum menganalisis atau mencapai sesuatu gitu ya, apakah dia mempunyai komponen konsep diri harga diri atau tidak gitu. Ada yang bisa bantu jawab? Katanya kalau misalnya gagal ya, kemudian gagal bukan atau maksudnya belum mencapai sesuatu dan belum menganalisis seberapa jauh dirinya sendiri gitu, apakah dia memiliki harga diri atau tidak gitu. Oke, dan bisa bantu jawab? Silakan. Yang pertama, harga diri itu mutlak dimiliki setiap manusia. Kayak misalkan perempuan itu punya harga diri untuk dilindungi, untuk tidak dirusak misalkan. Itu harga diri yang mutlak. Mungkin pembicaraan Kang Indra ini mengenai prestasi, harga diri dalam prestasi, tapi bisa jadi harga diri itu berasal dari kodrat manusia. Ada yang menambahkan? Kurang jelas? Yang mau menambahkan nggak? Nah, jawab. Kalau
banget nggak sih? Enggak, kan tadi kata Terima harga diri apa seorang wanita gitu dalam prestasi juga hak dilindungi apa tadi teh dilindungi dan itu lebih masuk ke hak sih kalau menurut saya gitu. Bukan maksudnya harga diri kayak kan wanita itu punya harga diri untuk tidak dilecehkan misalkan. Kayak makanya emang harga diri gitu. Kalau menurut aku mah karena kita punya hak dan kewajiban itu pun ada di dalam undang-undang dasar dan undang-undang di Indonesia gitu. Berarti kita juga udah punya harga diri gitu dari situ tuh karena kita tuh udah dipunyai hak ya, udah dikasih hak, udah dikasih kewajiban. Berarti kita tuh punya harga diri untuk melaksanakan hak dan kewajiban tersebut. Kalau menurut aku gitu. Jadi harga diri di sini kan indra tentunya ke pengertian yang ada di materi ya, betul? Nah, pengertian sini kan dicapai dengan cara menganalisis seberapa jauh perilaku individu tersebut. Itu yang mungkin jadi garis bawah ya, maksudnya gimana gitu. Itu ya. Nah, jadi misalnya cita-citanya yang jadi kuliah teh siapa? Kuliah mau Pak. Oh iya. Misalnya ada yang ingin bekerja di perkantoran atau misalnya perkantoran. Kalau kita ingin punya harga diri di perkantoran, berarti kita kan harus kalau ingin masuk ke perkantoran itu kan kita harus misalnya harus kuliah dulu misalnya. Kan pasti beda ya antara yang kuliah atau yang kuliah dengan yang tidak kuliah. Harga dirinya itu pasti beda, berarti nggak? Ya. Jadi misalnya yang kuliah itu karena saya itu punya jasa, punya harga diri yang lebih tinggi karena saya juga menempuh pendidikan lebih tinggi. Dan maka harga diri itu pasti tinggi. Beda lagi dengan orang yang pendidikannya itu rendah. Pasti harga dirinya juga merasa rendah. Seperti itu. Ketiga, tahu kurang. Tahu nanti ya. Ada lagi yang mau bertanya? Yang mana? Yang ini Pak. Oh itu Bang Dikri. Kalau kritik diri itu kan Pak bisa ada dua jalan. Yang pertama jalan negatif atau positif. Nah cara biar nggak ke jalan yang negatif itu gimana Pak? Biar nggak musabah diri, misalnya contoh, saya gagal dalam berprestasi futsal. Saya mengeluh saya nggak bisa, udah aja saya keluar dari misalnya suatu organisasi futsal. Kayak gitu Pak. Jadi cara memotivasi kritik diri ke yang lebih positif. Cara aku hampir sama dengan seperti yang itu ya. Ada yang mau membantu atau kasih solusi nggak? Bagaimana cara mengatasi kritik yang negatif ya? Agar kritik yang positif ya? Agar termotivasi. Kalau menurut Indra ya, kalau menurut Indra kan tadi cara menghindari kritik negatif diri ya, itu bukan Kang Dikri? Agar tidak terjerumus ke Nah, itu kembali lagi ke diri kita gitu, simpel aja sih introspeksi diri lagi gitu. Jadi kalau semisalkan tadi kata Bang Dikri ya, gagal dalam olimpiade futsal, wah berarti kita harus introspeksi nih apa yang kurang untuk melakukan keberhasilan. Juga Kang, izin menyangga juga, maksudnya kan iya introspeksi atau muhasabah diri, tapi kan ada dua jalan juga, misalnya kita termotivasi positif, tadi saya gagal juara futsal itu gara-gara apa, misalnya kurang latihan. Nah ini mah pertanyaannya, kenapa, gimana caranya biar jadi enggak, saya mah gak bisa di bidang ini, pindah ke bidang yang lain aja, padahal cita-cita utama tuh ke yang juara biar tidak membelot dari tujuannya mungkin ya, seperti itu. Izin menjawab. Banyak teman-teman yang mau ngasih solusi ya. Iya. Jadi gini, berarti tanyanya ke Bang Dikri banyak yang sayang gitu. Nah, kan kata Bang Dikri tadi gitu ya. Nah, itu kalau kan kita gagal di suatu bidang ya, kan jangan tadi saya mengambil pengertian dari Temidah ya, harus kalau nggak berhasil di suatu bidang cari bidang yang lain. Nah, toh
Nah, jadi kalau kita gagal, kalau misalkan dalam satu bidang gagal satu kali, kita jangan langsung putus asa, pindah bidang gitu. Kita coba terus sampai kita merasa lelah dan merasa mengeluh, dan terus kita itu berarti gak merasa cocok gitu. Tapi kalau masih bisa ya kita harus terus berjuang gitu. Contohnya banyak pengusaha yang gagal sampai beribu-ribu kali, berpuluh-puluh kali, tapi kan tetap gitu ya bisa jadi sukses gitu. Itu kalau pendapat saya, terus dicoba lah gitu. Ada lagi pendapat? Silakan. Tadi pertanyaan apa? Cara mengkritik diri atau muhasabah diri biar tidak ke jalan yang negatif. Biar tidak menjawab. Ya. Yang pertama-tama itu ubahlah mindset Anda. Kalau tipikal Anda itu mindsetnya itu mindset yang fixed mindset. Fixed mindset itu ada dua, growth mindset dan fixed mindset. Orang yang growth mindset itu melihatnya ketika gagal nih. Terus ketika ada mengalami kegagalan, Anda itu harusnya, wah orang lain juga bisa, kenapa saya tidak bisa? Anda ini tipikal yang fixed mindset. Oh, orang lain tidak bisa nih. Berarti saya tidak bisa. Berarti menyerah. Ubahlah mindsetmu terlebih dahulu kepada growth mindset. Jadi ketika Anda melihat kegagalan itu, berlatihlah terus sampai bisa ke tujuan yang Anda inginkan. Bukan saya yang mindsetnya ke arah yang salah, tapi caranya. Boleh. Mungkin dijawab ya. Yang pertama itu caranya kamu mampu memperbaiki diri, terus kayak pede aja, terus mampu mengatasi masalah kamu sendiri gitu. Jadi jangan terus terpaku ke kesalahan kamu, tapi kamu harus mampu memperbaiki diri juga. Ada lagi? Aku mau nambahin dikit aja, tapi kayaknya panjang sih, nggak tahu deh. Jadi kalau misalnya tadi caranya enggak berubah haluan gitu, enggak berubah jalan dari positif ke negatif, ataupun dari hobi satu ke hobi yang lainnya. Kalau dari aku tuh tanya aja sama diri sendiri, kayak kalau aku sendiri ya, ini memang pengalaman pribadi. Kalau misalnya sekarang gagal gitu, aku tuh nanya, kamu sebenarnya mampu gak sih di bidang ini gitu? Kamu sebenarnya mampu gak sih? Kamu sebenarnya bisa gak sih? Kalau misalnya diri aku ngerasa, oh aku kayaknya nggak bisa nih melanjutin di sini, makanya aku pindah ke bidang lain. Tapi kalau misalnya seandainya aku bisa melanjutin di bidang ini, ya aku lanjutin gitu. Jadi yang pertama tuh tanyain dulu ke diri sendiri, bisa nggak kalau misalnya kita lanjutin gitu di bidang ini? Kalau misalnya bisa ya kita lanjutin, ya kalau misalnya nggak bisa, nggak usah kita lanjutin dan cari yang baru lagi, yang kayak tadi aku sebutin di awal. Oke, kita semua ya. Ternyata dari kelas 11 PS2 itu kebanyakannya materinya tahapannya positif dan juga kebanyakannya dalam bidang karir. Jadi macam-macam ya, ada yang ingin pergi ke Mekah, terus ada juga yang jadi arsitek, dokter, abdi negara, dan juga yang lain-lain. Semoga apa yang kalian cita-citakan, kalian yang
kalian impikan, kalian kalian rindukan itu bisa tercapai gitu ya. Amin. Mungkin bimbingan hari ini sudah dicukupkan saja karena waktunya juga terbatas. Ada yang mau menyimpulkan dari hasil kegiatan ini? Sudah, nanti kita tinggal berdoa ya. Tadi siapa yang mau memimpin doa? Oke. Setelah melakukan kegiatan, marilah kita berdoa dan mengucapkan alhamdulillah bersama. Oke, saya ucapkan terima kasih banyak ya sudah berpartisipasi. Jangan lupa jaga kesehatan dan juga patuhi protokol kesehatan. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, demikian video laporan yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila banyak kekurangan. Saya pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.